Halo guys, balik lagi sama gue Surajus Rizal. Jadi pada video kali ini pembawaannya agak berbeda karena kita nggak jalan-jalan kayak biasa di jalanan gitu kan. Tapi hari ini tuh kita pengen bongkar tuh motor, bongkar Vario. Jadi gue pengen masang keyless dan seperti yang kalian udah tahu di video-video sebelumnya, gue tuh kan pengen jualan keyless ya. Jadi keyless bawaan dari motor gue itu pengen gue jual dan ternyata nggak laku. Jadi akhirnya keyless akan gue pakai lagi dan kita akan masang keyless ini sebentar lagi. Jadi lanjut tadi. Oke, jadi ini dia motornya dan Tara, gue udah siapin barang-barangnya, jadi tinggal dipasang doang sih. Oke, langsung aja kita bongkar motornya dan gue pengen buru-buru balik ke keyless lagi rasanya. Jadi ini dia keyless yang gue mention tadi. Ini tuh sebenarnya keyless copotan dari PCX 150 yang lokal dan ini tuh kepasang di motor ini hampir 2 tahun. Dan remote-nya ini sebenarnya ada kasus di remote ini dimana remote-nya tuh kecuci. Remote yang nggak nyala dan gue udah pasrah dong. Akhirnya waktu itu gue sempat pengen jual ini tapi nggak ada yang mau. Jadi gue perbaikin remote-nya, ganti baterainya yang baru dan bisa nyala lagi. Jadi gue berminat untuk masang ini lagi di motor ini karena kan seperti yang kalian tahu, motor ini itu kembali lagi ke kunci kontak biasa dan menurut gue ini kurang aman sih karena dengan pemakaian motor harian untuk kunci kayak gini tuh sebenarnya udah bukan zamannya sebenarnya. Jadi langsung aja kita bongkar dan kita pasangin. Bautnya susah keluar ya. Oh, ada yang patah gitu. Ya, jadi gue tuh jarang banget buka bodi depan dan bodi depan gue lumayan kotor. Jadi ini harus kita bersihin dulu dan soket-soket lamanya masih pada bersih, cuman bagian kerangka sama bagian ya deket komstir ini agak kotor, jadi harus gue bersihin dulu. Dan ya ini Juken 5 yang nempel di motor ini dari 2019. Di sini ada soket keyless, jadi kabelnya tuh waktu itu nggak gue copot dan masih bisa dipasang lagi. Terus ini ada sekering tambahan kalau misalnya keylessnya koslet, putusnya di sini, jadi nggak bakal nyamber ke kabel lain. Sebagai catatan, sebenarnya tuh kabel lampu gua ada 3. Jadi ini kabel lampu utama, ini kabel tambahan, dan ini tuh kabel yang biasa kalian lihat kan kalau di Vario gue ini
lampu sen jadi lampu senja, dan lampu alis itu jadi lampu sen, aku sama lampu DRL. Jadi ini kabel tambahan, tapi gue nggak bisa ngasih tahu kalian cara bikinnya gimana karena ini bukan gue yang bikin. So kita lanjut aja. Lupa gua ada baut di sini. Main tarik-tarik aja gua nggak patah. Maklum lah ya, gua tuh terakhir bongkar vario kapan ya? 2021 awal. Dan ini bongkar lagi lupa. Padahal motor sendiri. Ini bagian yang nggak pernah bisa dibersihin kalau lagi steam motor, jadi wajar lah ya. Lupa ini masih nyangkut. Cara cabutnya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau di kunci bawaan vario, kuncinya mana ya? Ini tuh semacam modul tambahannya. Jadi kalau di kunci bawaannya vario itu, kalau kita tekan tombol ini, itu dia sen kan bakal nyala tuh, answer back bakal balik. Modulnya tuh yang ini, tapi ya ini juga udah rusak sih. Maklum motor udah 5 tahun ya pasti begini. Jadi langsung aja kita coba. Dan kita ganti dengan modul keylessnya PCX. Ini cuma modul doang, nggak ada alarmnya. Karena alarmnya itu namanya kalau nggak salah SCUD, dan SCU-nya itu gue nggak beli, jadi gue cuma punya modulnya doang. Habis kalau dipikir-pikir yang kita butuhin kan keylessnya doang, kita nggak butuh fitur tambahan. Jadi keyless itu sengaja dibuat biar aman. Kita pasang ke soket yang tadi. Ini ini PNP dan soket ini belum pernah gue cabut, jadi gue tinggal pasang. Ini anak ban hitamnya banyak banget. Waktu itu sengaja gue tutupin biar nggak kena air. Dan ini bisa kita taruh di tempat yang sama kayak naruh modul tadi. Oke, satu PR terakhir adalah tinggal buka komstir. Jadi komstir ini tuh bautnya cukup gede, nggak bisa pakai kunci biasa dan harus pakai kunci sok atau kunci Inggris kalau di rumah kalian punya. Dan ngomong-ngomong soal kilas ini, sebenarnya jalur kilas ini kan udah pernah dibikin sama temen gua, namanya Rufai, dan Bro Rufai sebut aja gitu. Dan ini tuh jalur kilasnya belum pernah gua apa-apain. Jadi selama kemarin copot kilas itu kabel yang lama itu gua biarin aja, gua tempelin di sini. Terus soket-soket yang nggak kepake, yang setelah gua balik ke kunci normal itu gua solatifin semua. Dan enaknya apa? Kalau misalnya gue pengen balik lagi ke keyless atau mau ganti lagi ke kunci kontak, itu tinggal pasang copot doang, simpel. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalnya punya kabelnya lagi buka motor gitu kan, kabel aja rapiin aja, biar kalau misalnya kalian buka motor nggak repot. Copotnya gimana ya? Kok nyangkut? Ini apa yang nyangkut? Udah
lama nggak buka komstir. Lupa cara bukanya. Nah, lu dari tadi kayak lu. Oke, jadi cara untuk ngelepas kunci kontak bawaan motor itu sebenarnya ada di balik komstir dan komstir harus dilepas. Ini tuh ada dua baut. Jadi cara untuk ngelepas kunci kontak bawaan motor itu sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Tinggal buka bodi depan, bodi belakang nih, bodi yang di deck sini. Terus buka komstir dan ini tuh bautnya ada di sini. Walaupun sebenarnya ini harus pakai obeng yang bengkok ya, tapi bisa kok pakai obeng biasa. Dan langsung aja kita copot. Wow, keras sekali ya. Kalau nggak dibuka. Yang atas bisa dibuka. Jadi baut kunci kontak ini cukup gede dan jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nggak ada yang jual. Ya, tuh kan hilang bener. Kerasnya sampai baut selek tuh. Dan setelah dua baut tadi udah dibuka, itu bisa langsung dicopot. Jadi langsung aja kita kerjain dan di dalam kunci kontak ini pertama ini harus kita buka dulu. Udah lama ya nggak ngebuka kunci kontak, gue lupa. Oh, itu bocah siapa Jiren? Kalau dipikir-pikir ya ngebuka kayak gini tuh di bengkel bisa kena ongkos 100.000 atau mungkin kena ongkos 80. Tapi kalau kalian ngerti buka sendiri, mendingan buka sendiri gak sih? Selain lebih murah, lebih efisien karena kalian udah hafal sama motor kalian sendiri. Kalau takut-takut silakan belajar. Kalau misalnya masih takut juga bawa teman yang ngerti lah seenggaknya. Aduh, ini kok keras banget. Dan di dalam sini tuh ada tuas buat ke bagasi. Mungkin kalian kelihatan ya, dan ini harus dicabut juga. Cara cabutnya gampang, tinggal dinaikin aja ke atas. Tunggu, cabut dulu. Nah, tada, dan sudah bisa dicabut. Sudah dicabut dan dia tuh ada soket. Bentar, gue pindahin dulu. Dan ini adalah soket kunci utama buat kunci kontak, jadi ini tinggal dicabut dan ini bisa diganti. Itu dia jual kilas PCI kedua, itu dari bawaan ada dua soket. Yang pertama soket kunci kontak, dan yang ini gue nggak tahu ini soket apa, tapi ini wajib dipasang, kalau nggak nyala motor. So kita coba pasang. Oke, semoga normal semua ya. Kita lihat kunci kontak apakah nyala atau enggak. Remote ya, remote standby kita taruh aja di sini dekat kamera. Oke, nyala. Tapi kenapa lampu birunya nggak nyala ya? Ya, ring lainnya nggak nyala dong. Oke lah, langsung kita pasang aja kilasnya. Masalah lampu biru nggak nyala, biarin saja. Jadi sangat disayangkan sekali ring lamnya udah nggak nyala. Nggak ada bulatan biru, tapi nggak masalah, yang penting kilasnya masih berfungsi dan berfungsi normal lah, yay. Ini cuman pendapat gue pribadi ya, tapi gue ngerasa bahwa body Vario Old ini lebih gampang dibuka. Tiap hari gue bukain body Vario New yang Stradian nih. Sambungannya banyak banget. Ya bagus sih sebenarnya, semakin banyak sambungan semakin rigid bodinya, tapi untuk maintenance itu susah cuy. Kadang-kadang gitu kalau misalnya kerjain di bengkel itu baut suka hilang atau kadang-kadang baut suka lebih. Tapi kan di saat kita ngerjain motor kita sendiri, kita yang tahu bautnya kurang di mana, bautnya lebih di mana. Walaupun kita nggak tahu, tinggal lihat sendiri, dan itu kan nggak ditarik biaya gitu kan, nggak dipungut biaya apapun, karena gue tuh belakangan ini sejak kunci udah mulai komplit ya, jadi itu gue bongkar sendiri, dan mulai kedepannya video-video dari gue ya kurang lebih kayak begini. Apapun yang bisa kita bahas, kita bongkar.
Ngomong-ngomong, ini dudukan lampu gua patah. Ini gua bingung nih senterinnya gimana nih, karena patahannya kan ini. Sekarang gua bingung ini pengen gua lem atau gua biarin aja, tapi kayaknya kalau dilem bakal copot lagi, jadi biarin aja lah. Oke. Oke, jadi kita langsung cobain aja nih percobaan gua sendiri ya. Ganti kunci kontak sendiri dan semoga aja nyala. Oke, tapi kok alisnya nggak nyala ya? Saklar udah minta ganti nih. Saklar udah rusak. Oke. Jadi setiap paginya gua harus tahan gas 2 menit kurang lebih kayak begini supaya motornya kagak mati. Dan itu nggak enak sih. Oke, jadi percobaan gua berhasil dan kunci lama ini bakal gua pensiunin dan gua akan kembali lagi pakai kilas seperti biasa. Ya walaupun kilasnya lampu birunya kagak nyala sih dan itu harus diperbaikin, tapi itu bisa belakangan lah. Yang paling penting kilasnya berfungsi. Oke, jadi motor bener-bener aman, semuanya nyala dan fitur lama gue tuh udah gue balikin lagi. Wih, asik banget ya. Dan lampu birunya nggak nyala, tapi nggak masalah, yang penting kilasnya berfungsi. Kayak enak nyalain motor lama-lama. Ini udah maghrib masalahnya. Jadi inilah dia pekerjaan gua hari ini, ngebongkar motor. Semoga kalian bisa dapat inspirasi atau misalnya kalian bisa dapat referensi kunci-kunci apa aja yang dibutuhin buat bongkar bagian depan. Dan ini biar gua kasih tahu dulu. Kalian itu sebenarnya cuma butuh kunci T, udah pasti. Terus kalian juga butuh kunci L. Itu kan di deck tengah itu ada kayak baut. Mungkin kalian masih pakai baut atau pakai apa, tapi kalau di gua sih baut ya, baut L ya. Terus juga kalian butuh kunci sok komplit kalau bisa, jadi nggak cuman buat buka komstir aja, buka CVT juga bisa pakai itu. Lalu itu nggak mahal kok, itu gua beli second malah. Terus juga kalian butuh kunci T ukuran 14 buat buka komstirnya. Jadi pekerjaan yang simple tapi orang-orang mikir selalu itu susah, padahal nggak juga ya kan. Jadi videonya sampai di sini aja. Gua Surajus Rizal, gua pamit undur diri. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain notifikasinya juga supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Karena tahun 2022 ini penuh dengan kejutan. Oke, sekian sampai di sini. See you in the next video guys.